Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat, Bu. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar IPA, ya. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, siapa yang jadwalnya berdoa hari ini? Oke, silakan Anjani, silakan maju nak. Di sini, Anjani di sini. Berdoa. Baik teman-teman, mari kita berkata doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan kami. Sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati kami. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, serta pengertian agar kami dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Berkati guru yang akan mengajarkan kami, Tuhan, berikan dia ketabahan, kesabaran, serta kekuatan agar apa yang dapat dijelaskannya dapat kami mengerti. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan nak. Terima kasih Anjani. Baik, sekretaris, ya Lestin, hadir semua? Oke, mantap ya. Nah, jadi kita hadir semua itu artinya kita semua dalam keadaan sehat. Baik. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang zat aditif. Apa aja yang kalian ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Zat aditif itu biasanya diperoleh di mana? Di makanan. Salah satu contoh zat aditif seperti apa? Apa? Pengental. Apa Friski? Pewarna. Oke, nah jadi ada beberapa macam zat aditif ya, dan ada fungsinya, ya kan? Nah, jadi karena minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai zat aditif, maka hari ini kita akan belajar ya tentang zat adiktif. Oke? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya sama kalian. Di sini ada nggak yang merokok? Ayo, jujur loh, jangan ada yang bohong. Terutama laki-laki. Tidak. Yakin Eben tidak merokok? Tidak. Pernah coba? Tidak pernah coba? Friski? Oh. Oke, nah jadi bagus ya. Berarti kalian semua tidak pernah merokok. Bagus, hebat. Dipertahankan. Ya. Kemudian, Ibu mau tanya lagi. Di rumah kalian, anggota keluarga ada nggak yang merokok? Ada. Yang ada, siapa? Siapa yang merokok? Bapak. Rata-rata ini bapak-bapak yang merokok. Ada mamanya merokok? Tidak. Tapi pernah nggak lihat perempuan merokok? Pernah. Oke. Nah jadi Ibu mau tanya, kalau bapaknya di rumah merokok, itu sehat nggak? Tidak. Tapi tetap merokok. Oke, nah jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai zat aditif. Ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai zat adiktif. Nah, jadi adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama yaitu hari ini nanti kita akan mengamati mengenai video pembelajaran. Ya, kita akan mengamati video pembelajaran ya sehingga kalian dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Kemudian kita akan melakukan percobaan ya, kita akan melakukan percobaan kembali sehingga kalian dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif ya, dampak terhadap kesehatan. Kemudian kalian akan menyimpulkan dampak penggunaan rokok bagi kesehatan. Ya, lalu setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan mempresentasikan
hasil diskusi kalian mengenai zat adiktif. Oke, nah jadi Ibu harap dalam kegiatan percobaan ini kita semua dapat fokus ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke kelompok ya, Ibu mau membagikan kelompok masing-masing. Nah, coba perhatikan di depan. Kelompok 1 itu ada Alfa Karismantelong Banua, Jevika, ya silakan dicatat. Kelompok 1 Alfa, Jevika, Dineus, Grace, Lestina, Puji. Oke, lanjut kelompok 2, Arifman, Alfa, Glory, Anjani, Jessica, Paulus. Udah itu aja. Dan Paulus. Jessica Loli, ya, Jeslau. Kemudian kelompok 3, Alvin, Gabriel, Carolina, Frisky, Vincent, Karen, Nelis. Dan kelompok 4, Alvin Rel, ya, Alvin Rel, Citra, Dionisia, Jessica Mendreva, Jeremia, dan Eben. Sudah dicatat kelompoknya? Sudah? Oke. Kalian siap nggak untuk belajar? Siap. Sepertinya kurang semangat, jadi kita akan melakukan ice breaking. Ayo semuanya berdiri. Oke, sudah ya, semua fokus di depan ini. Nah, jadi begini. Ketentuannya, petunjuknya ya, ikuti apa yang Ibu bilang. Paham? Kita tes. Ayam. Bebek. Udah bisa ya? Jadi sekali lagi, ikuti apa yang Ibu guru bilang. Sudah paham? Sudah, Bu. Kita mulai. Ayam. Bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayam ayam bebek. Ayam bebek ayam. Ayam ayam ayam. Ada berapa ayam? Kenapa? Salah nggak? Petunjuknya ikuti apa yang Ibu bilang. Berarti kalau Ibu bilang ada berapa ayam, kalian jawab apa? Ada berapa ayam? Oke, bisa kan? Bisa. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke. Nah, jadi pada kelompok nanti ya Ibu harapkan kalian semua aktif ya. Kalian semua aktif dalam kelompok. Ya, kemudian bekerja sama karena itu semua akan dinilai. Disiplin dalam kelompok, bekerja sama dan bertanggung jawab. Ya, lalu dalam mengerjakan percobaan semua harus ikut berperan aktif. Ya, menyiapkan alat, mengumpulkan data dan mengerjakan LKPD. Baik, sebelum kita masuk ke percobaan, kalian sudah belajar mengenai zat adiktif? Sudah. Ya, pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan untuk kalian baca buku di rumah. Semua punya buku siswa ya? Punya. Baik. Apa itu zat adiktif? Siapa yang bisa jawab? Jevika. Silakan berdiri. Jevika. Zat adiktif adalah zat-zat yang dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Oke. Berarti Jevika sudah membaca di rumah. Selanjutnya, apa saja macam-macam zat adiktif? Keren, si keren. Macam-macamnya itu narkotika, psikotropika, dan narkotika, psikotropika, zat psikoaktif, dan lain-lainnya.
Oke, ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat psikoaktif lainnya. Nah, apa itu zat psiko lainnya? Apa saja yang termasuk dalam zat psikoaktif lainnya? Baik, silakan Dionisia. Yaitu alkohol, nikotin, kafein, dan lain. Oke, silakan duduk. Nah, ada alkohol, ya, itu biasa ditemukan di minuman keras. Lalu nikotin, siapa yang bisa jawab? Di mana biasanya ditemukan nikotin? Arifman, berdiri. Nikotin biasanya ditemukan di rokok, tepatnya di bagian yang ada tembakau. Oke, biasanya di rokok, ya. Nikotin ini terdapat pada tembakau. Nah, apa bahan pembuat rokok? Dari daun tembakau. Sehingga dalam rokok ada zat nikotin. Oke, nah jadi kira-kira ini bahaya nggak ya bagi kesehatan kita? Ya kan? Nah, sebelum kita jawab, mari kita tonton video berikut. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, ia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen meningkat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, merokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya?
Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, sudah diperhatikan? Sudah mengerti apa yang disampaikan di video? Sudah belum? Kenapa ragu-ragu? Oke, sudah ya. Nah, jadi dari video tersebut silakan kalian identifikasi apa yang mau kalian tanyakan. Silakan dulu gores-gores, nanti Ibu tanyakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan. Apa yang mau kalian tanyakan dari video tersebut? Oke, Melis, silakan berdiri. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Duduk. Mengapa orang yang suka merokok sulit untuk berhenti merokok? Ada pertanyaan lain? Eben, besar suara ya. Apa saja penyakit yang dapat diakibatkan oleh rokok? Mantap. Ada lagi? Paulus, berdiri nak. Bagaimana rokok dapat membuat gigi dan kuku perokok? Bagaimana rokok dapat membuat gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Iya. Biasanya orang yang merokok kalau kita lihat giginya kuning, ya enggak? Iya. Kuku-kukunya juga pasti kuning, ya kan? Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Begitu kan Paulus ya? Nah, jadi ada lagi? Nah, 3 pertanyaan teman-teman kamu itu sangat bagus. Ya, pertanyaan kalian sangat bagus semua. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan melakukan percobaan. Oke, nah sekarang silakan bergabung bersama kelompoknya. Ya. Kelompok 1 di sini. Jadi gabung aja 2 meja ini seperti ini. Ya. 1, kelompok 2 gabung di sini, nak. Kelompok 3 di belakang gabung. Kalau kelompok 4 di sini. Ya, 1 2 3 4. Nggak usah bawa kursi, yang penting mejanya dirapiin aja. Ayo nunggu. Diangkat ya, jangan diseret. Kemudian meja ini coba di tengah kasih biar jangan mengganggu. Ya. Nama-nama kelompok. Sudah? Ini. Oh ya, nggak apa-apa. Ini 1, perhatikan ya, ini 1 2 3 4. Oke. Bisa ya? Ya. Sudah? Ini mengganggu tidak ya? 3 di sini, nak. Siapa ini kelompok 2? Kelompok 2 itu Arifman, Alfa, Glory di sini. Anjani, Jessica, Paulus. Ayo. Halo, kenapa mejanya di situ? Ini aja dipakai. Ayo dong. Arif, di sini nunggu. Oke, sudah ya. Nah, jadi perhatikan. Oke, nah jadi di sini ada botol aqua.
Ya. Botol aqua. Loh. Oke. Alfa, bantu ibu dulu membagikan ini nak. Setiap kelompok 1 LKPD dan 1 bahan ajar ya. Setiap kelompok. Nah, sebelumnya karena hari ini kita akan mempraktekkan bahaya merokok dan rokok ini berbahaya, semua ibu wajibkan pakai masker. Siapa yang tidak punya masker? Yang tidak punya masker silakan diambil depan ini. Oke. Ini Alfa, Ada yang tidak punya lagi? Alvin? Ada? Nggak apa-apa ini. Oke, sudah ya. Ibu juga akan pakai masker. Kita harus menjaga kesehatan, ya. Sudah? Silakan dibaca LKPD-nya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, setiap kelompok nantinya di depan ini mengambil 1 botol aqua, kemudian 1 batang rokok, ya. Sebelumnya ibu mau ingatkan jangan menyalahgunakan. Ini hanya kita gunakan untuk praktikum, ya. Kemudian masing-masing mengambil 1 atau 2 lembar tisu dan 1 karet. Oke? Silakan perwakilan kelompok maju. Karet. Ini, ambil tisunya. Satu lagi. Boleh, ambil lagi. Udah? Ini Elvin. Karet, karet, karet. Nah, silakan. Mulai percobaannya, ibu kasih waktu 20 menit. Ayo. Ya. Bagus minakan. Siapa yang mau bisa biar nyala? Coba dulu. Ini nyala nggak boleh? Harus dihisap kan nyala. Kayaknya Bu, mana cutter? Ada yang punya? Ambil, ambil. Atau gunting, gunting. Kita cepet gunting. Ada yang punya gunting. Bisa? Harus berbagi. Tapi jangan hati-hati. Kamu mau apa? Coba laki-laki, tapi jangan patah ya. Enggak pakai ulit. Kalau pakai Oke. Mereka bisa pakai pulpen. iya sih, gue bisa pakai pulpen. itu Pakai pulpen udah. pulpennya. Enggak. Ayo, ayo. Ini kayaknya koko ini.
Udah kasih cutter sama. Udah cukup itu, nah udah cukup. Oke, hati-hati pakai cutter ya. Pinternya. Ayo bantu. Spidol bisa. Buat apa? Udah terbalik tempatnya dulu ya. Keluarkan dulu. Vokal juga is. Kayak gini ya. Iya, mana yang dibakar? Halo, supaya nggak salah posisinya begini ya. Yang dibakar bagian bawah ini. Yang atas nunggu. Oh, atas ini nah. Iya itu. Ini ini atas, bukan bawah. Ayo. Salah ya. Ayo kita Buka. Bukan jangan. pakai masker. Iya, betul ayo. Iya, terus. Hati-hati ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ah, udah mati. Nyalakan tidak? Ayo. Terlalu gede ya. Terlalu besar. Mana botol kecil tadi? Buat lagi kembali, pakai tutupnya. Bagus tutupnya ya, nak ya. Iya. Oke, duduk. Iya. Itu udah berhasil. Udah baca LKPD apa yang dilakukan setelah itu? Udah. Ini kalian lipat dulu, lipat dua aja ya. Lalu nanti begitu dibuka langsung ditutup ya. Halo. Udah, matiin aku, matiin. Pakai masker ya. Sampai semua. Halo, suara nggak boleh teriak-teriak ya. Udah lari ya segini loh. Ya cukup segitu aja kok. Yang penting jangan lepas, udah. Udah habis nih. Matiin aku. Udah banyak-banyak sabu. Ditutup. Seperti gerakan. Mana tutup botol kalian, kasih dulu di sini. Ya. Mana? Udah ini aja.
Bisa, kalau enggak ini aja kalian pakai nih. Dimatiin rokoknya nunggu. Kayaknya ini kelompok paling barbar ya. Pelan-pelan aja ya. Oke, kalau sudah silakan dibuka. Pelan-pelan, jangan sampai rusak tisunya. Apa warna awal tisu tadi? Udah cukup. Udah lepaskan. Kalau sudah selesai silakan kerjakan LKPD-nya. Waktu kita tinggal 10 menit. Gimana ini? Udah? Bentar, Bu. Udah lihat tenang. Ada 7 bahan kimia yang terdaftar di sini. Udah cukup. Udah copot. Udah. Langsung ikan nanti. Enggak. Hati-hati ya. Bukan. Aduh. Jangan terlalu kuat, nanti robek tisunya. Udah cukup itu. Nanti ini Arif. Ayo, waktunya sudah mau habis. Ayo. Masalah dia balik. Kenapa? Silakan dibuka. Pelan-pelan, tisunya Karetnya. nanti lepas. Tadi Ibu bilang jangan terlalu ketat ya. Udah cukup. Ya cukup. Pertanyaan berikutnya. Makanya sini, Bang. Itu aja. Udah cukup pun. Gimana? Sembunyi, Bu. Yang menurut kalian aja deh. Bukan cuma ini juga. Boleh beberapa, tidak masalah. Formalin aja. Formalin. Ya, formalin dikasih di situ bang. Urea. Itu bagian Jangan kurang asap. Karbon monoksida yang ada di apa tadi? Karbon monoksida. Kadmium aja. Ini hasilnya ya. Saya biarkan aja di sana. Yang ada di dalam. Masuk itu dulu. Tisunya. Oke, nah jadi itu hasil dari percobaannya ya. Tisunya jadi berwarna. Oke, nah silakan sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Oke, silakan dibuka. Pelan-pelan jangan robek tisunya ya.
Aku kasih. Aku kasih lu bisa balik. Nggak apa-apa. Nah, jadi ini hasilnya. Oke. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ini Ini gimana? kontrol dari kanker paru-paru. Nah, apa lagi? Kanker tenggorokan. Iya, tenggorokan. Ini hasilnya. Iya. Apa lagi? Kanker otak. Gimana tuh bunyinya? Beserta rokok. Ada buku sama Ih. Cika. Bukan aku itu tadi kita di waktu itu. Udah? Nanti tisunya jangan dibuang ya. Nanti tisu sama tempat ini dikembalikan lagi di tempat di depannya. Dia pakai nanti. Dia pakai nanti. Nggak dimakan kalau. Isi minum di situ. Iya, kau yang minum. Tidaklah. Nanti perlu untuk dokumentasi ibu ya. Bagusnya yang kayak itu ibu bilang di Dipajang. bukanlah di zoom di mikroskop. Ditulis kelompok 4. Ini jangan lucu-lucu. Bantu menjawab. Semua harus aktif menjawab ya. Biar cepat selesai bagi-bagi tugasnya. Tuliskan sebuah kalimat slogan tentang bahaya Berhenti merokok. Kata-katanya pegangan hidup. Berhenti merokok. Slogan ini slogan. Keluarkan kata-kata mutiaranya. Apa setelah itu? Tidak merokok berarti bukan tidak merokok. Matikan rokok Anda sebelum rokok Anda mematikan Anda. Mantap coy. Rokok handal ini. Matikan rokok Anda. Mematikan Anda. Rokok Anda. Cemerlang ya. Anda sebelum rokok Anda. Jadi kesimpulannya Halo, Alfa, duduk. karena dalam mesin adalah Yang bisa membuat penggunanya menjadi gigi pengguna. Gigi dan kuku pengguna menjadi bukan pengguna perokok. Bisa aja. Yang penyakit hepatitis gigi dan kuku perokok menjadi pengguna. Apakah ada yang sudah selesai?
Boleh 2. Boleh 2. Gimana kelompok 1 sudah? Sudah ya? Kelompok 2 sudah? 3? 4? Wah, tinggal kelompok 2. Memiliki zat. Ini rokok merupakan zat. Rokok merupakan zat. Maka zat itu memiliki. Ditulis nama kelompok ya. Sudah? Kesimpulannya sudah? Oke. Nanti kalian yang tampil pertama. Oke, bagi kelompok yang sudah selesai, ya, mejanya dibereskan. Tisu dan aquanya diletakkan di depan. Ayo silakan. Satu orang saja, yang lain tetap duduk. Satu orang saja yang bergerak, yang lainnya duduk. Duduk. Oke, waktunya habis. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya hasil diskusinya. Nah, kali ini Ibu minta 1 orang per kelompok yang menjadi pemateri. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Di sini saja. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Lestina Karyasari Harefa, kemudian Jessica Nesa Hadania Gula, kemudian Alfa Karisman Kelom Banua, kemudian Grace Brilian Magele, Umi Setia Maharani Jandroto, dan Dideus Karolus Gula. Data pengamatan. Nomor 1, nama bahan
penyebabnya. Pada kapasnya berubah warna yang awalnya putih menjadi kuning. Penyebabnya karena adanya zat tar yang mengubah warnanya. 2. Bahan kimia apa sajakah yang terkandung dalam rokok? Yaitu nikotin, tar, karbon monoksida, dan lain sebagainya. 3. Penyakit apa saja yang ditimbulkan dari merokok? Jelaskan. Kanker paru-paru. Karena karbon monoksida menggantikan oksigen yang ada di dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit kanker paru-paru dan kanker lainnya. 4. Pada umumnya, seorang perokok akan mengalami perubahan warna pada gigi dan kuku, yaitu menguning. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena zat yang terdapat pada rokok. 5. Tuliskan sebuah kalimat slogan tentang bahaya merokok, yaitu bunuhlah rokokmu sebelum rokokmu membunuhmu. Kesimpulan. Jadi, rokok adalah salah satu benda yang mengandung zat aditif yang dapat membahayakan penggunanya. Sekian dari kami kelompok 1. Jikalau ada kesalahan dan kesilapan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Nah, baik. Perhatikan. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil percobaan, oke? Nah, sekarang sebelumnya kalau ada kata-kata kapas dalam LKPD kita ganti jadi tisu ya. Karena sebenarnya boleh saja pakai kapas dan boleh juga pakai tisu. Nah, karena tisu yang kita pakai hari ini maka kamu ganti kata kapasnya menjadi tisu. Paham? Oke, yang kedua tampil adalah kelompok 4 ya, kelompok 4. Silakan perwakilan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 yaitu Alvin Ralian Cebate, Ebenezer Sani Pratama Raha, Dionisia Lumanandu, Jeremia Martin Andian Raha, Citra Sastria Lawa, dan Jessica Kristiani. Data tisu. Warna tisu pada awalnya yaitu berwarna putih dan warna pada akhir yaitu berkuning. Pertanyaan diskusi. Apa yang terjadi ketika asap yang ada dalam botol dipompa keluar dan ditahan dengan tisu? Jelaskan penyebabnya. Tisunya menjadi berwarna kuning karena disebabkan oleh rokok yang memiliki bahan kimia yaitu tar. Dan tar itu masuk ke dalam botol. Tisu dibagaikan sebagai penyaringan tersebut. Jadi membuat tisu menjadi berwarna kuning. Bahan kimia apa sajakah yang terkandung dalam rokok yaitu nikotin, tar, formalin, urea, karbon monoksida, sodium, nitralin, hidrogen cyanida, toleran, metanol, naftalin, natrium hidroksida. Penyakit apa saja yang ditimbulkan dari merokok? Jelaskan. Yaitu 1. Kanker paru-paru karena karbon monoksida yang menghalang oksigen masuk ke dalam darah, lalu masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan paru-paru tidak. 4. Pada umumnya seorang merokok akan mengalami perubahan warna pada gigi dan kuku yaitu menguning. Mengapa hal tersebut terjadi? Yaitu karena efek kimia pada tar yang terletak pada batang rokok, seperti pada tisu yang terjadi pada tisu tadi. Tuliskan sebuah kalimat slogan tentang bahaya merokok. 1. Carilah impianmu tanpa merokok. 2. Sebab merokok dapat menghancurkan masa depanmu. 3. Tidak merokok bukan berarti tidak gaul. Kesimpulan. Merokok dapat menyebabkan gigi dan kuku menguning yang disebabkan oleh zat kimia salah satunya yang paling utama yaitu tar yang terkandung pada rokok dan juga dapat merusak kesehatan. Sekian hasil diskusi. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kelompok 3, silakan maju. Perhatikan ya, kalau kelompok kawannya tampil, ya, silakan diperhatikan. Kemudian, kalau ada pertanyaan silakan catat, nanti ada sesi untuk menanggapi ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Alvin Gabriel Graha, Caroline Alexis Kawanwu sebagai saya sendiri, Rizky Anugrah Putra Lawole, Karen Stefan
Anizai, Nelis Melita Pelaya, Vincent Handi, and Colombian. Bahaya rokok bagi kesehatan. Data pemahaman. Nama bahan. 1. Tisu. Warna awal yaitu tisu awalnya berwarna putih. Akhirnya setelah tisu diletakkan dan dipompa, tisu menjadi menguning. Pertanyaan diskusi. Apa yang terjadi ketika asap yang ada di dalam botol dipompa keluar dan ditahan dengan tisu? Tisu tersebut berubah menjadi menguning karena asap rokok tersebut penyebabnya, yaitu karena rokok tersebut mengandung zat kimia. Kedua, bahan kimia apa sajakah yang terkandung dalam rokok? Yaitu nikotin, tar, asam asetat, natrium hidroksida, naftalin, formalin, hidrogen cyanida, geranol, aseton, toluen, cadmium, hidrazin, metanol, karbon monoksida, dan urea. Ketiga, penyakit apa saja yang ditimbulkan dari rokok? Yaitu penyakit kanker paru-paru, kanker tenggorokan, dan dapat menyebabkan pengguna tersebut menjadi kecanduan. Keempat itu, pada umumnya seorang perokok akan mengalami perubahan warna pada gigi dan tubuh, yaitu menguning. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena rokok yang mereka konsumsi menghasilkan asap yang mengandung zat kimia berbahaya di dalamnya. Salah satunya adalah tar. Kelima, tuliskan sebuah kalimat slogan tentang bahaya merokok. Matikan rokok Anda sebelum rokok mematikan Anda. Y. Kesimpulan. Ketika seseorang merokok, rokok tersebut dapat merusak atau membahayakan kesehatan atau tubuh dari rokok tersebut. Dikarenakan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam sebatang rokok. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekarang satu kelompok lagi, silakan kelompok 2. Wah, ini perempuan semua ya. Gak apa-apa. Lain kali ada laki-laki juga yang presentasi ya. Di sini nunggu di sini, di tengah ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi. Yang pertama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. 1. Gloria Cenderua, saya sendiri. Anjani Arifin Dalam Banua, Jessica Ida Gloria Lauli, Asman Teguh Putra Mengraha, Alfa Fernandez Subaya, dan Paulus Albert Bawang. Bahaya rokok bagi kesehatan. Data pengamatan. Nomor 1. Nama bahan. Tisu. Warna pada awalnya putih, akhir kuning kecoklatan. Pertanyaan diskusi. Apa yang terjadi ketika asap yang di dalam botol dipompa keluar dan ditahan dengan tisu? Jelaskan penyebabnya. Tisu akan menguning karena zat yang ada dalam rokok mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat merusak organ-organ dalam tubuh, terutama bagian pernapasan. 2. Bahan kimia apa sajakah yang terkandung dalam rokok? Nikotin, tar, karbon monoksida, urea, hidrazin, kadium, metanol, asam asetat, garwel, toluen, formalin, aseton, dan lain-lain. 3. Penyakit apa saja yang ditimbulkan dari rokok? Jelaskan. 1. Kanker paru-paru. 2. Kecanduan. 3. Kanker tenggorokan. 4. Gangguan mental. 4. Pada umumnya, seorang perokok akan mengalami perubahan warna pada gigi dan kuku, yaitu menguning. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena dalam nikotin ada zat tar yang membuat gigi dan kuku menguning. 5. Tuliskan sebuah kalimat slogan tentang bahaya merokok. 1. Matikan rokok sebelum rokok membunuhmu. 2. Jangan biarkan rokok menguasaimu. G. Kesimpulan. Rokok memiliki zat yang berbahaya dan dapat membunuhmu. Dampak yang terjadi pada penggunanya sangat akan berbahaya. Apabila Anda ingin sehat, maka jangan merokok. Karena rokok dapat membunuhmu. Sekian dari kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi kalian sudah melakukan percobaan, sudah mempresentasikan. Masing-masing kelompok sudah menjawab LKPD dengan baik. Sekarang, adakah yang mau menanggapi kelompok lain? Jevika, silakan berdiri, nak. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3. Ya. Yang pertanyaan tadi bagian penyebab dari pengguna perokok. Kan mereka tadi mengatakan di situ
penyebabnya dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker otak, dan juga dapat membuat orang kecanduan. Kan yang dapat membuat orang kecanduan itu bukan suatu penyakit, tapi itu kan reaksi orang yang tertentu. Iya. Penyebab apa dampak? Coba lihat mana LKPD kalian. Sebenarnya. Kelompok 2. Oh, yang mana yang ditanggapi? Oke, kelompok 3. Silakan nak dijawab ya. Itu karena Yang mana? Penyakit apa saja ya kan? Oke, silakan duduk. Silakan kelompok 3 menanggapi tentang pertanyaan kelompok 1. Oke, silakan. Begini Ibu ulangi ya, dari hasil diskusi kalian mengenai penyakit yang dapat disebabkan oleh rokok. Ya, di sana ada mengenai kecanduan. Kata menurut kelompok 1, kenapa kalian buat kecanduan di sana? Kecanduan itu bukanlah penyakit. Jadi silakan kalian tanggapi apa tanggapan mereka. Atau ada kelompok lain yang bisa menanggapi? Tadi Glory udah maju ya? Syarif. Arif. Perhatikan di sini. Kelompok Jadi halusinasi itu merupakan penyakit, tapi kecanduan, mereka bilang kecanduan. kecanduan itu merupakan penyakit, yaitu tepatnya penyakit mental. Kalau contohnya itu kanker paru-paru itu secara fisik merusak paru-paru. Tapi kalau penyakit mental itu penyakitnya, kecanduan itu penyakitnya secara mental, secara gimana ya? Bukan secara fisik. Oke, gimana? Maksud kami itu tadi kan, kenapa mereka tidak menjelaskan, tapi mereka malah memasukkan materi penjelasannya kecanduan, padahal itu kecanduan. Iya, betul. Tidak berpengaruh. Seharusnya dijelaskan. Iya, Oke, nah jadi ini saran ya kan? Jadi kelompok 3 ini saran. Oke, sebelumnya dulu Ibu terima kasih sama Arif yang sudah menanggapi. Oke, kemudian untuk kelompok 3 ini saran dari kelompok 1. Sebaiknya itu tadi dijelaskan supaya tidak muncul kesalahpahaman, ya kan? Oke, gimana bisa diterima ya? Saran diterima kan? Bu, masih ada Ya, tentang berdiri. tanggapan kami ada pada kelompok. Iya. Hanya saran saja, maunya tadi pas kalian sebutkan jenis-jenis penyakit pada saat penggunaan rokok, kenapa penyakitnya nggak dijelaskan gitu? Kan kurang jelas. Saran saja. Oke, terima kasih Alfa. Ada juga sarannya, jadi bisa sambil diperbaiki. Masih ada lagi? Oke, Ibu rasa cukup ya? Silakan kembali ke kelompok masing-masing dengan tertib. Ayo. LKPD diserahkan. Bahan ajar untuk kalian ya, LKPD saja. Kelompok 4, kelompok 3. Ya, rapikan yuk. Ya. Oke, sudah? Baik, terima kasih. Sekarang perhatikan depan, semua fokus kembali. Kita sudah melakukan presentasi. Kalian telah melakukan presentasi ya, berdasarkan hasil percobaan. Oke, dari hasil presentasi, dari hasil percobaan, adakah yang mau kalian tanyakan? Silakan.
Puji. Pertanyaan saya, jika ada orang di dekat kita yang sedang merokok dan kita menghirup asap rokoknya, apakah itu berbahaya untuk kita? Siapa yang bisa jawab? Vincent, silakan Vincent. Baik, saya untuk pertanyaan dari Puji, jawaban saya yaitu menghirup asap rokok yang ada kita itu termasuk berbahaya. Meskipun kita tidak termasuk bisa merokoknya, tetap saja tapi itu menjadikan kita sebagai perokok pasif meskipun bukan perokok. Oke, terima kasih. Gimana, sudah paham? Nah, jadi anak-anak, walaupun kita tidak merokok, ya langsung merokok, tetapi kalau kita menghirup asap rokok itu kita disebut sebagai perokok pasif. Dan itu tetap berbahaya karena dari asap rokok tersebut terdapat zat-zat kimia yang membahayakan tubuh kita. Kan masuk juga ya ke sistem pernapasan kita. Jadi itu berbahaya. Makanya jauhi orang yang merokok. Oke, satu lagi. Silakan. Bagaimana caranya agar perokok bisa berhenti merokok? Oke, silakan duduk. Ya, JPK ya. Baik, cara kita menghindari agar perokok bisa berhenti merokok, yaitu dengan cara perokok tersebut mengganti rokoknya dengan mengonsumsi baik itu buah, sayuran, agar asap atau rokok-rokok yang sudah diserapnya bisa berkurang karena sudah diganti dengan sayur-sayuran. Oke. Terima kasih JPK. Ada tanggapan lain? Anjani, silakan. Jawaban saya yaitu memilih pergaulan yang baik dan terampil, menolak tawaran narkoba. Oke. Nah, jadi seperti kata kawan-kawanmu tadi, kalau ada yang nawari, ditolak ya. Kalau bisa ganti, kalau kita kebiasaan merokok, ganti kebiasaannya, misalnya makan buah, makan sayuran, ya kan? Jadi diganti. Nah, itu semua kembali ke kesadaran pada masing-masing. Kemudian kalau kita sudah sadar rokok itu berbahaya, maka kita memulai mengubah kebiasaan. Ya, misalnya kalau dia perokok berat, misalnya 1 hari itu 1 bungkus, ya. Nah, dikurangi dulu setengah bungkus, lalu nanti dikurangi. Karena bahan-bahan seperti rokok dan yang mengandung nikotin yang bisa membuat kecanduan itu memang sangat sulit untuk dihentikan 100%. Nah, jadi caranya adalah perlahan-lahan dikurangi sampai akhirnya terbiasa untuk menghindari rokok. Oke, baik. Dari semua pelajaran kita pada hari ini, ya, dari awal tadi kita nonton video, kita praktikum, melakukan percobaan, kita presentasi, kita diskusi, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita simpulkan apa materi kita pada hari ini. Oke, Grace, silakan. Grace? Maaf, Citra. Oke, Citra. Besarkan suaranya, Nak. Zat adiktif adalah zat-zat yang dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Oke. Nomor 2 siapa? Silakan Grace, ini Grace. Zat adiktif terdiri atas narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya. Oke. Jenis-jenis zat adiktif. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan berdiri. Zat psikoaktif lainnya meliputi alkohol, nikotin, kafein. Alkohol dapat ditemukan pada minuman keras, nikotin terdapat pada rokok, kafein terdapat pada kopi dan teh. Oke. Ada lagi? Silakan Jeslau. Merokok dapat menyebabkan gigi dan kuku menjadi kuning yang disebabkan oleh zat yang terkandung pada rokok. Oke. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Rokok dapat menyebabkan misalnya dan dapat menimbulkan
Coba diulangi, dibesarkan suaranya ya. Merokok dapat menimbulkan zat serius, misalnya dan dapat menimbulkan kematian. Ya. Bahaya merokok. Masih ada? Cukup ya. Kayaknya semua sudah tercover dari pengertian jenis-jenis zat adiktif dan bahaya-bahayanya. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah selesai belajar, Ibu mau tanyakan bagaimana perasaanmu. Ya, kita akan melakukan refleksi. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Oke, Jasmine. Bisa jadi tahu kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning, seperti tisu yang digunakan untuk menyaring asap rokok. Ya, oke. Jadi seperti tisu yang menyaring asap rokok ya berubah menjadi kuning. Jadi seperti itulah gigi dan kuku si perokok ini. Kan tentunya gigi dan kukunya itu terkena asap, ya kan? Lama-lama sehingga kuning secara permanen. Ada lagi? Oke, Alfa. Ternyata meskipun tidak merokok, tapi kalau menghisap asap rokok tetap saja berbahaya bagi kesehatan. Iya, benar. Seperti tadi ada yang bertanya tadi kan? Nah, itu namanya perokok pasif. Orang yang merokok langsung itu namanya perokok aktif. Dan yang menghirup asap rokok itu disebut perokok pasif. Ada lagi? Vincent, silakan. Jika kopi dan teh mengandung zat adiktif, apakah itu berbahaya? Oke. Nah, ternyata kopi Nah, sebenarnya tidak ada larangan khusus untuk mengonsumsi ini. Akan tetapi, ya, tidak dianjurkan untuk menggunakan secara berlebihan. Minum kopi boleh enggak? Boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Oke, masih ada? Tidak ya, sudah selesai? Oke. Nah, jadi karena keterbatasan waktu, maka nanti Ibu akan berikan tes pengetahuan ya, soal latihan, soal tes, dan itu seperti biasa Ibu akan kirimkan di WA grup ya. Dan Ibu ingatkan tolong dikerjakan. Paham ya? Baik. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Jadi silakan dibaca-baca bukunya. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang waktunya kita mau pulang. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang berdoa? Oke. Bernyanyi. Ya, karena mau pulang, bernyanyi dulu ya. Semuanya semangat. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Hari itu tidak ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kami dan melindungi kami dari kami membuat pelajaran yang sekarang kami lakukan. Ya Tuhan, tanamkanlah semua pelajaran yang diberikan guru kami kepada kami, tanamkanlah di dalam hati kami agar berguna bagi masa depan kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berpisah-pisah di tempat ini, berkati kami, lindungi kami di perjalanan agar kami bisa sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, hanya ini doa anakmu kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, silakan kumpulkan bukunya, masukkan dalam tasnya. Oke, sudah. Silakan duduk dengan tenang. Baik, kita mau pulang, ya. Ibu harapkan kalian menjaga diri dalam perjalanan, ya. Hati-hati di jalan dan jaga kesehatan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Oke, silakan pulang.